Selamat berjumpa kembali rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam pertemuan kali ini kita hanya fokus pada kerangka kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi pada pertemuan selanjutnya baru kita akan mempelajari tentang bagaimana dinamika praktek kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia secara detail, dari kebijakan di sektor fiskal, moneter, sampai kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada sejumlah agenda sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang kerangka teori kebijakan perekonomian Indonesia. Yang kedua kita akan membahas tentang analisis fundamental yang sering digunakan oleh rekan-rekan dalam menganalisis perusahaan di Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang analisis makroekonomi. Jadi kita akan membahas analisis makroekonomi yang dalam konteks ini merupakan analisis yang menjadi bahan dasar ketika kita melakukan analisis tentang situasi perekonomian di Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan analisis fundamental. Berikutnya, dua yang terakhir kita akan membahas sedikit tentang kebijakan pro-siklus atau pro-cyclical dan counter-siklus atau counter-cyclical yang sering dipakai dalam menstabilkan perekonomian ketika terjadi krisis. Yang kelima, yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana dinamika bauran kebijakan yang ada di Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan policy mix. Ini adalah kerangka teori kebijakan ekonomi di Indonesia didasarkan secara umum pada dua teori besar. Yang pertama pada teori makroekonomi, di mana dalam teori makroekonomi kita akan menyinggung atau mendasarkan pada keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Jadi dalam perspektif makroekonomi, analisis-analisis yang digunakan didasarkan pada keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam konteks ini nanti kita akan membahas bahwa makroekonomi fokus pada keseimbangan perekonomian yang lebih besar dibandingkan dengan perspektif mikroekonomi yang membahas hanya satu barang atau setidaknya dalam satu pasar yang di situ menggambarkan bagaimana dinamika perusahaan, bagaimana perusahaan merespon misalnya produksinya, berapa besar yang harus dia produksi, baik dalam perspektif dalam merespons permintaan dan bagaimana perusahaan merespon persaingan atau kompetisi di dalam industrinya. Sehingga selalu ada perbedaan antara demand barang satu barang, kalau di sini adalah demand secara agregat. Rekan-rekan, dalam analisis tentang perekonomian, baik di sisi dari level perusahaan, level industri, maupun dari level kondisi ekonomi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
analisis fundamental yang sering dilakukan oleh perusahaan. Dalam perspektif rekan-rekan akuntansi dan rekan-rekan keuangan, misalnya analisis fundamental digunakan untuk menganalisis kekuatan perusahaan. Jadi bagaimana kekuatan perusahaan relatif terhadap perusahaan itu sendiri, relatif terhadap industrinya, maupun bagaimana kekuatan perusahaan berada dalam konteks kondisi ekonomi terkininya. Analisis perusahaan dilakukan melalui sejumlah laporan keuangan dan potensi profit yang mereka miliki. Nah, ini secara teknikal di situ banyak sekali analisis-analisis yang dilakukan khususnya terkait dengan misalnya dengan rasio-rasio keuangan dan seterusnya. Kemudian analisis industri dilakukan melalui konsep structure, conduct, and performance, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai struktur, perilaku, dan kinerja perusahaan di dalam sebuah industri. Jadi ini adalah konteks analisis industrinya. Yang terakhir itu berkaitan dengan kondisi perekonomiannya yang mencakup bagaimana khususnya di sinilah kita baru menyinggung tentang situasi makroekonomi yang mempengaruhi atau yang memberi konteks sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan-keputusan bisnisnya berikutnya. Ini adalah implementasinya analisis fundamental. Jadi kalau rekan-rekan lihat, dalam perspektif mikroekonomi, ya, inilah yang dalam perspektif mikroekonomi, analisis tentang perusahaan dan analisis industri adalah cakupan analisis fundamental yang menggunakan perspektif mikroekonomi sebagai dasarnya. Meskipun demikian, khusus di aspek perusahaan ini, dinamika bisnis, dinamika penggunaan sejumlah indikator-indikator rasio keuangan, kemudian sejumlah indikator yang terkait dengan kondisi perusahaan, itu dibahas di sini. Dan rekan-rekan di bisnis, manajemen, dan akuntansi sangat familiar dengan sejumlah indikator-indikator yang digunakan dalam perusahaan yang kemudian menjadi bahan dasar dalam analisis fundamental terhadap sebuah perusahaan. Berikutnya kita berdiskusi tentang industri. Di sini industri masih cakupannya dalam lingkup mikroekonomi, meskipun demikian cakupannya lebih luas dari cakupan perusahaan. Dia menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada dalam satu jenis industri. Nah, konteks inilah yang kemudian lebih banyak menggunakan dinamika mikroekonomi permintaan dan penawarannya pada satu jenis barang. Nah, berikutnya yang terakhir, kondisi ekonomi yang menjadi landasan utamanya, cakupannya adalah dalam teori ekonominya adalah makroekonomi dan teori internasionalnya. Dalam konteks ini, bagaimana Indonesia makroekonomi domestiknya dikelola, ya, bagaimana makroekonomi domestiknya dikelola, serta bagaimana kondisi pasar internasional, bagaimana konteks dinamika perekonomian internasional mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Jika analisis perusahaan, gambarannya seperti ini. Jadi ada dalam konteks analisis, misalnya
market share-nya, tujuannya, culture, focus, weakness, strength, atau SWOT-nya. Jadi ini adalah gambaran lain tentang analisis perusahaan selain misalnya kita berdiskusi tentang sejumlah indikator-indikator keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Ini adalah analisis industrinya, di mana konsep yang digunakan adalah konsep tentang structure, conduct, and performance. Di structure misalnya kita bahas tentang bagaimana structure kompetisi dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu memegang monopoli di dalam industri atau misalnya perusahaan-perusahaan tersebut bersaing secara bebas. Nah, salah satu indikator yang mengukur tentang bagaimana tingkat persaingan usaha di dalam sebuah industri ditunjukkan oleh Herfindahl Index. Kemudian, apakah ada barrier to entry atau exit dalam perusahaan di dalam industri tersebut? Misalnya, kalau kita berdiskusi tentang sektor telekomunikasi, barrier to entry-nya jelas. Sebuah perusahaan telekomunikasi dia harus membangun sejumlah stasiun, sejumlah infrastruktur yang di situ sangat mahal harganya, sehingga tidak semua perusahaan bisa masuk untuk berpartisipasi dalam industri tersebut. Kemudian di competitive structure itu kita juga berdiskusi tentang vertical integration. Jadi apakah seluruh alur bisnis, ya, alur proses bisnis tersebut dikuasai oleh satu perusahaan. Misalnya kalau rekan-rekan menonton film di bioskop, di situ dalam rangkaian menonton film tidak hanya menonton filmnya, di situ ada potensi bisnis lain seperti teman-teman ketika membeli makanan yang dikonsumsi sambil menonton film di dalam bioskop. Nah, idealnya itu adalah dua bisnis yang berbeda. Satunya luxury tentang menonton filmnya, yang satunya adalah konsumsi makanan yang digunakan untuk menonton filmnya. Namun dalam kasus tertentu terjadi integrasi vertikal di mana satu perusahaan yang menyediakan dua jenis barang tersebut. Kemudian ada juga berbicara tentang tipe perusahaan, apakah tipe perusahaan itu adalah tipe perusahaan milik pribadi, tipe perusahaan BUMN, state-owned company, atau tipe perusahaan yang sifatnya go public. Semua tiga jenis tipe perusahaan ini memiliki karakteristik bisnis yang berbeda, keunggulan kompetitif yang berbeda. Tentunya kalau perusahaan negara, perusahaan milik negara punya kecenderungan memiliki modal yang hampir tidak terbatas dalam konteks ini, di mana ketika mereka membutuhkan permodalan, maka pemilik saham utamanya yaitu negara bisa relatif lebih singkat mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai tambahan modal pada perusahaan tersebut. Kemudian kita bicara tentang industri, kita bicara tentang cost structure-nya. Bagaimana economics of scale-nya. Jadi skala ekonominya, apakah skala ekonominya efisien atau skala ekonominya sangat tinggi dalam industri tersebut. Berikutnya kita berbicara diskusi di cost structure juga bagaimana struktur fixed dan variable cost-nya. Apakah fixed cost-nya tinggi sekali atau justru
ada industri lain yang fixed cost-nya sangat rendah. Misalnya saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mencoba meminimalisasi fixed cost-nya dengan menggunakan kantor yang lebih fleksibel misalnya, atau menggunakan sejumlah skema outsourcing dan seterusnya. Ada demand structure-nya, ada tentang sales-nya dan bagaimana dinamika konsumennya. Kemudian conduct-nya seperti apa? Bagaimana strategi pricing-nya? Ya, strategi pricing-nya apakah menggunakan predatory pricing di mana ditekan dulu harganya serendah-rendahnya untuk memastikan perusahaan-perusahaan lain tidak bisa berkompetisi dengan baik karena harga yang rendah sehingga dia akan keluar dari pasar. Misalnya kalau teman-teman lihat dulu ketika Gojek datang, ketika Grab datang, banyak sejumlah pesaingnya, tapi mereka akhirnya berperang harga dan hanya yang memiliki kekuatan modal yang baiklah yang bisa kemudian selamat dari persaingan tersebut dan akhirnya sebaliknya akan menguasai pasar dengan strategi harga mereka. Kemudian ada kapasitas investmentnya, ada inovasi, dan ada R&D-nya. Kemudian kalau performa seperti tadi, ini sangat terkait juga dengan kondisi perusahaannya. Di situ ada profitnya, ada bagaimana value creation-nya, ada total shareholder-nya. Jadi itu adalah gambaran tentang industrinya yang perspektifnya juga menggunakan mikroekonomi. Nah, dalam konteks saat ini kita juga akan membahas tentang analisis kondisi ekonominya. Nah, dalam analisis kondisi ekonomi kita bagi dalam sejumlah aspek. Setidaknya ada 3 aspek, rekan-rekan. Yang pertama makroekonomi dalam jangka pendek. Dalam perspektif ini, perspektif analisis yang digunakan menggunakan kerangka agregat demand dan agregat supply. Hanya saja perspektif ini menggunakan perspektif jangka pendek. Dalam perspektif jangka pendek, maka tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan ekonomi. Jadi ketika ekonomi berada dalam kondisi yang tidak berada dalam kondisi keseimbangan, disitulah peran serta makroekonomi domestik dalam jangka pendek memainkan perannya. Jadi dia akan menstabilkan kembali situasi perekonomian ketika terjadi oversupply maupun over demand yang menyebabkan terjadinya inflasi misalnya. Nah, kondisi-kondisi tersebut didasarkan pada 3 target utama makroekonomi yang harus diperhatikan oleh pengelola makroekonomi. Yang pertama yaitu kita diskusi tentang inflasinya. Jadi inflasi adalah indikator utama yang digunakan oleh pengelola kebijakan makroekonomi sebagai target. Targetnya dia berusaha menstabilkan inflasi atau menstabilkan harga. Karena kestabilan harga merupakan salah satu problem yang harus merupakan target makroekonomi untuk mengantisipasi sejumlah dampak jika terjadi hal sebaliknya, yaitu ketidakstabilan harga. Kemudian salah satu yang menjadi target tujuan
pengelolaan makroekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi inilah kenapa dalam pertumbuhan ekonomi pemerintah sangat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk tercapai pada tingkat persentase tertentu. Yang terakhir adalah pengangguran. Jadi ketika pengangguran tinggi, hal ini sangat terkait dengan inflasinya. Jadi kalau penganggurannya tinggi, itu akan menunjukkan bahwa demand-nya tinggi, namun produktivitasnya tidak mampu memenuhi barang-barang yang harus dikonsumsi masyarakat karena tidak semua masyarakat bekerja di dalam perekonomian. Nah, tiga indikator target makroekonomi lah yang di satu sisi bagi pengelola makroekonomi menjadi target yang harus mereka stabilkan, yang harus mereka kelola. Di satu sisi bagi perusahaan, tiga indikator ini menunjukkan optimisme mereka, memiliki konsekuensi terhadap seberapa optimis mereka akan melakukan bisnis di sebuah negara, atau di sebuah daerah. Jika inflasinya tinggi, otomatis ada dua hal yang bisa diambil. Yang pertama, ada potensi permintaan yang cukup tinggi, namun jika terlalu tinggi, maka hal itu tentunya akan buruk bagi perusahaan di mana dia akan mendorong biaya-biaya yang lebih tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi pun berarti di situ perusahaan bisa memprediksi bahwa ada potensi permintaan yang meningkat. Di sisi lain, jika pengangguran tinggi bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama, apakah tenaga kerja di suatu negara atau di daerah tersebut tidak cocok dengan karakteristik perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara tersebut, atau jika pengangguran tinggi karena ada potensi belum maksimalnya perusahaan menggunakan tenaga kerja yang ada di suatu negara atau di suatu daerah. Teman-teman, kita juga punya analisis makroekonomi domestik dalam jangka panjang, di mana dalam jangka panjang yang tujuannya utamanya adalah melihat kualitas pembangunan ekonomi. Analisis makroekonomi lebih merujuk kepada agregat supply-nya. Jadi analisisnya lebih merujuk kepada agregat supply-nya, yaitu bagaimana kita mendorong penawaran agregat itu lebih baik lagi. Jadi dalam jangka panjang, yang perspektif yang digunakan, titik poin yang digunakan adalah bagaimana kita memaksimalkan penawaran agregat yang didorong oleh kemajuan teknologi, kualitas SDM, dan akumulasi kapitalnya. Nah, kalau kemudian kita lihat kebijakan stabilitas makroekonomi, itu ada di sisi agregat demand-nya. Ya, ada di sisi agregat demand-nya, teman-teman, yang diwakili oleh dua hal. Ini yang sering disebut dengan sektor real, itu adalah di sisi IS atau investment and saving dalam bahasanya, atau kemudian ada di sisi sektor keuangan. Nah, di sisi IS, kalau teman-teman ingat belajar makroekonomi, ada sejumlah variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sektor real, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Nah, namun
sevariabel konsumsi ini sangat erat kaitannya dengan sejumlah hal lain, seperti seberapa besar pendapatannya dan berapa faktor lain, misalnya seberapa besar, seberapa banyak orang-orang itu bekerja dalam perekonomian. Jadi oleh karena itu dalam permodelan ekonomi, konsumsi itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pendapatannya dan bagaimana tingkat leisure atau tingkat ke leisure atau tingkat kesantaian, kalau dalam bahasa seberapa dia memanfaatkan waktu itu dalam satu hari misalnya untuk bekerja, dan seberapa penduduk memanfaatkan waktu untuk bersantai, atau dalam konteks lain bisa menggunakan waktunya untuk berlibur misalnya. Ya. Berapa besar tingkat konsumsinya sangat bergantung pada bagaimana penduduk di suatu negara mengelola waktunya yang terbatas, yang semua orang punya waktu 24 jam, seberapa banyak digunakan untuk mencari pendapatan, seberapa banyak digunakan untuk bersantai atau leisure. Nah, dalam konteks tersebut tentunya konsumsi yang bisa dikendalikan pemerintah, yang bisa dipengaruhi hanya dari sisi pajak maupun subsidinya. Namun di sisi hal tersebut, pilihan-pilihan apakah akan lebih banyak bekerja atau akan lebih banyak bersantai itu kembali di sisi individu. Investasi pun demikian, banyak faktor yang mempengaruhi investasi, apalagi net. Nah, hal yang bisa sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang kemudian itu disebut dengan sifatnya eksogen melalui intervensi kebijakan, itu adalah pengeluaran dan pemasukan pemerintah, yang kemudian di situ disebutlah sebagai kebijakan fiskal. Di sisi lain, ada sisi LM atau yang disebut liquidity money, disusun oleh permintaan dan penawaran uang. Ini adalah skema sebelum tahun 2000. Nah, sektor keuangan bersifat eksogen pada akhirnya dan ditentukan oleh kebijakan moneter. Nah, kerangka kebijakan stabilitas makroekonomi mengalami sejumlah penyesuaian. IS-nya tetap sama, yang berubah adalah MP-nya yang disebut dengan monetary policy. Ini yang kemudian disebut sebagai skema penargetan inflasi, di mana inflasi dicoba untuk distabilkan didasarkan pada suku bunga yang stabil, dan suku bunga yang stabil itu ditentukan oleh kebijakan moneter. Sehingga kalau teman-teman lihat setiap bulan, setiap awal bulan, Bank Indonesia selalu mengumumkan berapa kebijakan suku bunga acuan dalam perekonomian. Nah, ini kalau dalam kerangka jangka panjang, kita jangka panjang mencerminkan kualitas pembangunan ekonomi. Basisnya adalah teori pertumbuhan ekonomi yang pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya kemarin, di mana faktor yang mempengaruhi adalah populasi, kapital, penemuan baru, dan kualitas SDM-nya. Nah, ada faktor lain yang mempengaruhi dalam konteks ekonomi makro internasional, yaitu ada yang namanya disebut dengan the impossible trinity atau policy trilemma yang dihadapi oleh sebuah negara. Jadi negara tidak bisa menggunakan seluruh
kombinasi pengelolaan exchange rate misalnya dan kapital mobilitas modalnya serta otonomi atau independensi bank sentralnya dalam kebijakan moneter. Jadi harus dipilih dua. Jadi kita tidak bisa memilih tiga-tiganya sekaligus, sehingga jika ingin nilai tukar stabil dan bank sentral tidak direcoki oleh kekuatan lain atau pemerintah, maka jangan terapkan rezim pengendalian devisa. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Ya, bukan fixed exchange rate, tapi nilai tukar yang stabil. Itu di Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia sudah jelas ada otonomi atau independensi bank sentral, sehingga kita kalau ingin menstabilkan fixed exchange rate, maka kita tidak bisa membatasi mobilitas kapitalnya. Dan jika kita ingin menstabilkan exchange rate, maka pilihannya kalau kita juga ingin mengendalikan mobilitas kapitalnya, maka kita tidak boleh punya sektor moneter yang independen. Jadi hal tersebutlah yang menjadi dilema kebijakan yang dihadapi oleh sebuah negara ketika berinteraksi dengan internasional. Sementara kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan kebijakan internasional antara lain terkait dengan kebijakan kuota ekspor maupun impor serta hambatan ekspor maupun impor lainnya yang didasarkan pada misalnya kualitas barang yang ada dalam perdagangan antar negara. Kemudian kita punya konsep kebijakan yang disebut dengan kebijakan pro-cyclical dan counter-cyclical. Kalau kebijakan pro-cyclical yang disebut juga dengan kebijakan pro-siklus, itu adalah kebijakan yang sejalan dengan siklus bisnis. Jadi ketika siklus bisnisnya sangat baik, maka kalau kebijakannya itu adalah pro-cyclical, maka kebijakan yang diambil baik sisi moneter maupun sisi fiskal itu adalah kebijakan yang sifatnya ekspansif, di mana di situ ketika kondisi baik selalu ada insentif bunga diturunkan, kemudian fiskal ditambah dan seterusnya. Sebaliknya, kalau terjadi kondisi resesi, misalnya seperti saat ini, maka yang terjadi adalah kita justru karena prosiklus, kita mengurangi kebijakan ekspansif, kita lebih berhati-hati, suku bunganya dinaikkan, kemudian ekspansi fiskalnya diturunkan. Sebaliknya ada kebijakan yang disebut dengan counter cyclical atau counter siklus, di mana kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan siklus bisnisnya. Jadi ketika kondisi Indonesia bagus, yang terjadi adalah kita melakukan pengetatan yang cukup tinggi untuk memastikan jangan sampai kondisi perekonomian kita overheat atau terlalu panas karena sangat aktifnya perekonomian, dinamika perekonomian yang terjadi. Sebaliknya, ketika kita krisis, itu yang seperti yang dilakukan saat ini misalnya, di mana ketika kondisinya krisis, kita bukan mengetatkan kebijakan, namun justru melakukan ekspansi terhadap kebijakan. Jadi ketika krisis kita justru melakukan fiskalnya lebih ekspansif, lebih banyak instrumen fiskal, lebih banyak pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian suku bunganya tidak ditinggikan, tapi suku bunganya dibuat rendah, dan seterusnya. Jadi itu adalah salah satu kebijakan kebijakan counter siklusnya. Nah, ada yang disebut dengan bauran kebijakan di mana ada interaksi koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal. Jadi sebelumnya kita memilih
kebijakan moneter kita adalah kebijakan moneter independen yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan pemerintah. Nah, dalam kasus kebijakan ekonomi yang tentunya tidak bisa silo atau tidak bisa berdiri sendiri, harus ada keterhubungan, keterkaitan antara satu kebijakan dan kebijakan lain, harus ada sinergi antar kebijakan. Nah, dalam bahasa ini yang digunakan istilahnya adalah koordinasi kebijakan. Koordinasi kebijakan itu dilakukan melalui interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Nah, ini yang disebut dengan bauran kebijakan. Sehingga bauran kebijakan ini untuk memastikan skemanya sama. Jangan sampai dalam satu kasus kebijakan moneternya itu counter cyclical, tapi kebijakan fiskalnya bersifat pro cyclical. Nah, kondisi ini tentunya tidak terlalu baik dalam perekonomian. Kalaupun kebijakan itu yang dipilih, kebijakan itu merupakan pilihan hasil koordinasi antara pengambilan kebijakan moneter dan pengambilan kebijakan fiskal. Nah, kalau teman-teman lihat situasinya seperti ini. Jadi dalam kasus pemulihan ekonomi nasional di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di situ dijelaskan bagaimana skema bauran kebijakan yang diambil. Jadi ada dua yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu tentang fiskal dan sektor moneternya. Nah, keduanya menyasar dua aspek demand maupun aspek supply. Di demand misalnya di situ ada sektor kesehatan sampai dengan pemberian bantuan sosial, itu adalah upaya pemerintah memberikan subsidi. Ada program pemulihan dan seterusnya. Kemudian di sisi supply-nya di situ pemerintah memberikan stimulus pajak serta bantuan terhadap UMKM untuk memastikan bahwa UMKM tersebut memiliki cadangan modal yang baik sehingga dia bisa berproduksi kembali. Nah, kalau di sisi sektor moneter, apa yang dilakukan? Dia melakukan sejumlah kebijakan. Kalau misalnya sektor moneter tidak menambah uang beredar, namun dia melakukan pembelian surat berharga negara. Jadi negara butuh uang, fiskal butuh uang, maka yang membeli adalah Bank Indonesia-nya. Juga Bank Indonesia mendorong bank-bank untuk memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lembaga penjamin simpanan memastikan tidak ada bank dengan krisis sistemik, ya, untuk memastikan bahwa tidak ada kasus seperti Bank Senturi dan seterusnya. Meskipun beberapa kasus terjadi dan itu ada di ranah otoritas jasa keuangan untuk memastikan performance yang baik dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan di sektor keuangan. Sementara instrumen di sisi penawarannya, di sisi supply side-nya, itu dilakukan melalui sejumlah restrukturisasi kredit. Hal tersebut digunakan, kebijakan itu diambil untuk mendorong sektor swasta atau sektor penawaran agar bisa berproduksi kembali. Jadi kreditnya direstrukturisasi, dilonggarkan pembayarannya agar mereka bisa fokus untuk memproduksi kembali. Hal inilah yang tentunya diharapkan terjadi di dalam bauran kebijakan. Ini kasus yang terjadi dalam kasus penanganan pemulihan ekonomi nasional COVID-19 yang teman-teman bisa lihat ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Demikian rekan-rekan pertemuan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya
pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail aspek-aspek ini, aspek-aspek kebijakan fiskal, aspek kebijakan moneter dari sisi sektor moneternya maupun dari sisi sektor stabilitas keuangannya. Termasuk kita nanti akan berdiskusi tentang makro prudensialnya. Demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih.